Dianggap parasit keluarga. Bab 155. Satu persatu dari saksi sekaligus undangan berdiri, saling bantu dengan pasangan satu sama lain. Orang pertama yang menyalami Pak Haji dan Ibu Fatimah adalah David dan Ibu Sumini. David memberikan amplop tebal. Isinya 2000-an, makanya tebal. Ucap David sengaja bercanda karena nuansa kebersamaan mereka apalagi jika dalam formasi lengkap, memang identik dengan bercanda. Alhamdulillah, bisa buat bayar parkir apalagi di era nuansa lebaran begini, sana-sini dijaga. Dan kalau mau tempat buat parkir, suruh bayar karcis. Balas Pak Haji masih semringah dan mengakhirinya dengan tertawa. Tawa yang langsung menular pada semua yang ada di sana. Janda yang terabaikan, ucap Pak Haji kepada Ibu Sumini, hingga David apalagi Kalandra terbahak-bahak. Sebab sejauh ini, Pak Haji selalu menolak jika dijodohkan dengan Ibu Sumini. Kemudian, Sekretaris Lim sekeluarga menjadi kloter kedua. Belum apa-apa, Sekretaris Lim dan Widi sudah sakit perut karena sibuk menahan tawa melihat tingkah Pak Haji. Apalagi berbeda dari biasanya, kali ini pria berkepala pelontos itu tampak sangat energik. Orang kaya yang sudah menikahi janda idaman saya. Pasti, ini kadonya pasti emas. Ucap Pak Haji benar-benar heboh, tapi ia langsung tersenyum kalem ketika ia melirik apalagi menatap Ibu Fatimah yang berdiri di sebelahnya. Sementara di bawah sana, Ojan masih lelap tidur menjadikan tas Ibu Fatimah sebagai bantal. Emas Lim, balas Sekretaris Lim dengan jahilnya dan sukses mengundang tawa dalam kebersamaan di sana. Emas Lim, bener, kan? Lanjutnya masih tertawa. Wit, ini suamimu gimana sih? Dikiranya saya Fajar yang doyan batangan. Ujar Pak Haji masih saja tertawa sekaligus mengundang tawa. Jika kalian bertanya di mana orang tua Ojan, kedua orang tua Ojan sudah meninggal. Keduanya meninggal bersama istri pertama Pak Haji akibat kecelakaan lalu lintas. Kala itu, Ojan masih berusia 6 bulan. Mobil yang ditumpangi mereka tanpa Pak Haji ringsek, dan Ojan menjadi satu-satunya penumpang yang selamat. Widi memberikan kotak berukuran sedang yang dibawa kepada Ibu Fatimah. Selamat ya, Bu Fatimah, akhirnya halal juga. Semangat juga buat jadi pawangnya Pak Haji Musafir cinta pemuja janda. Wajib bikin pensiun, biar Pak Hajinya enggak berkelana mencari janda terus. Ucap Widi yang sampai memeluk Ibu Fatimah. Wajib pensiun? Kalau enggak pensiun, lihat saja apa yang terjadi. Balas Ibu Fatimah yakin kemudian melirik Pak Haji penuh peringatan. Widi menahan tawanya walau ia tak bisa dan akhirnya tertawa juga. Selanjutnya, keluarga kecil Kalandra mengambil giliran untuk memberi selamat kepada Pak Haji maupun Ibu Fatimah. Semoga yang sekarang jadi yang terakhir, ya Mbah. Ucap Pak Sana sambil tetap mengemban daim di depan dadanya. Pak Haji hanya cengar-cengir, tapi setelah ia melirik Ibu Fatimah hingga tatapan mereka menjadi bertemu, ia segera mengangguk-angguk dan membalas Pak Sana dengan berkata, Amin, amin ya Allah. Makasih banyak Pak Sana yang paling dan juga selalu sabar menghadapi saya. Dan lagi-lagi kebersamaan di sana dipenuhi gelak tawa akibat keputusan pasrah Pak Haji yang lama-lama terlihat tertekan, setelah memiliki pawang. Ini ada sedikit dari kami, ucap Ibu Kalsum sambil memberikan amplopnya kepada Ibu Fatimah. Kok sedikit sih Bu Sana? Yang banyak kenapa? Yang gede kayak Jihan. Tegur Pak Haji antara merayu sekaligus bercanda. Banyak itu soang, sementara soang itu bahasa Indonesianya, angsa. Balas Ibu Kalsum sambil menggandeng sang suami untuk pergi dari sana karena Kalandra dan Sofia sudah menunggu. Sofia memberikan amplop putih besar kepada Ibu Fatimah yang ia tatap penuh ceria. Wih, beda ini, ucap Pak Haji sengaja memeriahkan kebersamaan di sana. Kalandra mengangguk-angguk. Tiket bulan madu di hotel dulu saya dan istri menggelar resepsi. Mbah masih ingat, saat itu Mbah nungguin kami. Mbah sampai diam-diam masuk ke kamar hotel kami, dan saya membuang Mbah keluar. Parahnya,
Mbah tetap nungguin kami dan rela tidur di depan pintu kamar kami menginap sampai pagi. Jelasnya. Jadi, biar afdol, ini tiket berlaku malam ini, sampai besok malam. Pak Haji menatap terharu kedua mata Kalandra. Ia jadi enggan mengakhiri jabatan tangan mereka. Kok hanya sampai besok malam? Enggak dilamain lagi Pak pengacara. Sisanya bayar sendiri. Balas Kalandra sambil menahan senyumnya. Pak Haji mengangguk-angguk dan perlahan tertawa. Tawa yang langsung menjadi menular kepada semuanya. Walau ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Ibu Fatimah, Pak Haji langsung tunduk, buru-buru jaim. Giliran Tuan Mahesa, Pak Haji langsung jaim. Belum kenal banget sama orang kota. Takut salah. Walau pada akhirnya, ia tetap tertawa dan membuat semuanya tertawa. Selamat, ya, Tuan Mahesa menyalami Pak Haji. Selamat ya, mamahnya Jihan. Ucap Alea ceria kepada Ibu Fatimah yang ia rangkul kemudian cipika-cipiki. Ia memberikan satu kotak tak jauh berbeda dengan apa yang Widi berikan. Saya curiga, yang Ibu Alea dan Widi berikan memang emas. Ucap Pak Haji. Namun, ketika ia menatap Pak Mahesa yang sudah mesem, ia berkata, emas Mahesa. Hahaha. Keluarga Dr. Andri menjadi urutan selanjutnya. Di belakang ketiganya, Jihan yang masih mengasuh Sepri, berangsur duduk. Han, sudah digabung sekalian. Biar enggak antre banget, tegur Pak Haji sekaligus menggoda. Pak Gede, sebal Jihan yang masih saja diledek oleh papa barunya itu. Pak Gede apaan? Papa, ini papa, ini. Balas Pak Haji yang kemudian tertawa diikuti juga oleh yang lainnya. Suf, cocok, kan? Cocok. Kali ini Pak Haji sengaja pamer pada Pak Yusuf papa Jihan yang sedari awal acara, terus menunduk lesu. Layaknya awal kehadirannya dan itu pun karena dipaksa Jihan, Pak Yusuf tetap tidak bersemangat karena pada kenyataannya, ia masih ada rasa kepada Ibu Fatimah. Dr. Andri dan sang papa memberi Pak Haji amplop. Sementara Jihan membawa kotak besar yang langsung membuat Pak Haji bersemangat untuk membukanya. Yang dari kamu papa curiga, jangan-jangan, isinya kodok atau malah ular kobra. Tuding Pak Haji yang kemudian mengguncang kotak besar dan untuk mengangkatnya sampai harus menggunakan dua tangan. Andai aku segenius itu, pasti tadi aku isi kodok sama ular kobra, Pak. Ucap Jihan untuk pertama kalinya memanggil Pak Haji, Pak. Yang dipanggil langsung heboh kemudian buru-buru membuka kotak kado berbungkus kertas kado merah pemberian Jihan, walau Ibu Fatimah melarangnya. Sudah terbuka, Pak Haji langsung tidak bisa berkata-kata. Matanya langsung berembun, dan ia menjadi menatap sendu Jihan. Suasana langsung hening, menatap penasaran pada kotak pemberian Jihan yang menjadi penyebab Pak Haji melow. Sebuah bingkai foto kaca warna putih kemasan, Pak Haji ambil dari dalam kotak hadiah pemberian Jihan. Bingkai tersebut berisi foto saat lebaran kemarin. Keluarga kecil Jihan dilengkapi dengan Pak Haji dan Oja. Mereka berlima duduk di bangku depan kontrakan Jihan tinggal. Pak Haji memangku Sepri, Ibu Fatimah duduk di sebelahnya, sementara Ojan duduk di antara Ibu Fatimah dan Jihan. Kelimanya kompak tersenyum ke kamera diabadikan oleh Dr. Andri. Pak Haji masih sangat ingat, tapi ia sungguh tidak menyangka Jihan akan menjadikan itu sebagai bagian dari salah satu hadiah untuk pernikahannya dengan Ibu Fatimah. Keluarga bahagia. Sisanya, di dalam sana beneran ada kodok sama ular kobra. Ucap Pak Haji sambil memamerkan foto pemberian Jihan. Nuansa haru yang sempat hadir, tetap kalah dengan gelak tawa dari Pak Haji. Selanjutnya, mereka yang memberi selamat adalah keluarga Pak Haji. Disusul istri, anak, dan juga cucu terdahulu. Tentu acara pemberian kado dan amplopnya tak semeriah saat rombongan Kalandra. Namun, baik bagi Pak Haji maupun Ibu Fatimah, acara pernikahan kali ini tetap terasa berbeda, bahkan sangat berbeda, meski mereka sudah pernah menjalani pernikahan dengan pasangan yang sebelumnya. Rasa kehilangan mendadak hadir menyelimuti kehidupan seorang Jihan, setelah sang mamah menikah.
Ibu Fatimah telah diboyong oleh Pak Haji ke hotel untuk menikmati paket bulan madu gratis dari Kalandra. Kini tinggal Jihan dan Sepri ditemani Pak Yusuf. Pak Yusuf berniat menginap di kontrakan untuk menemani Jihan, selama Ibu Fatimah pergi. Enggak apa-apa sih, merasa harus berjuang sendiri lagi karena sekarang, Mama sudah punya kehidupan sendiri. Seenggaknya sekarang Mama bahagia dan masa depannya pun dijamin cerah, pikir Jihan yang mendadak ingin memben asteriskan kepalanya ke tembok lantaran sadarnya ia dari lamunannya, malah mendapati lantai sudah dihiasi aneka mainan Sepri, gerabah termasuk itu wajan dan panci, dan sekarang, isi lemari pakaian. Anakmu enggak mau diem banget, Han. Kayak punya banyak stok nyawa cadangan. Rak gerabah dipanjat, kulkas buat petak umpet, lemari plastik saja ditarik sampai kebuka pintunya. Tenaganya mirip Samson padahal badannya cungkring. Cibir Pak Yusuf geleng-geleng melihat Sepri yang sangat aktif. Kepala Jihan mendadak terasa retak hanya karena menghadapi kenyataan hidupnya. Bahwa menjadi orang tua, menjadi seorang mama, benar-benar sangat tidak mudah. Papa lihat bagaimana beratnya jadi seorang IRT, tapi Papa dengan sengaja nyakitin Mama. Kesal Jihan. Tapi makasih banget buat semua lukanya. Karena tanpa luka dari Papa, kami pasti masih jadi manusia egois yang beneran enggak guna. Kami pasti enggak akan sebahagia sekarang. Sekarang kami benar-benar memiliki segalanya. Pekerjaan, keluarga, harta, dan pastinya kebahagiaan. Jihan sungguh berkeluh kesal. Ingin rasanya ia aki sang papa jika ingat apa yang pria itu lakukan. Namun, Jihan sadar itu tidak akan menghasilkan banyak perubahan selain dirinya yang terancam jadi anak durhaka. Cukup berkeluh kesah saja ya, Han. Jangan nyeruduk apalagi bante yang papa lagi, ucap Pak Yusuf yang memang masih trauma. Di sebelahnya, Jihan langsung meliriknya dengan sinis. Jihan tampak marah bahkan masih dendam kepadanya. Kalau papa berulah lagi, ya alamatnya jurus seruduk ban ingku refleks keluar, Pah. Balas Jihan. Pak Yusuf yang memang masih duduk di kursi roda, berangsur menghela napas dalam. Sekarang kan mama kamu sudah nikah lagi, otomatis kamu jadi hanya tinggal sendiri. Kamu enggak mau tinggal sama papa saja. Biar papa ada yang urus, aku urus papa biar aku enggak disebut anak durhaka. Begitu. Sergah Jihan. Karena Pak Yusuf terlihat tidak bisa menjawab, Jihan refleks menghela napas pelan. Kalau sudah begini, baru bahas durhakam. Padahal pas aku mau lahiran saja, Papa malah ninggalin aku tanpa sepeser uang pun. Papa bahagia dengan kehidupan Papa, sedangkan aku harus jual ini itu hanya untuk bisa makan. Termasuk kemarin pas akhirnya Papa Kismin karena bangkrut ditipu biduan yang ternyata masih istri orang. Karena andai aku enggak diurus Pak Gede, terus aku enggak tegas ke Papa, pasti aku juga tetap enggak Papa kasih nafkah. Han, lirih Pak Yusuf memotong ucapan Jihan dan benar-benar memohon. Walau Mama sudah menikah, Mama akan tetap bersamaku. Mama akan tetap tinggal di sini meski di beberapa kesempatan, Mama harus tetap menjadi istri yang baik buat suaminya, ucap Jihan yang tiba-tiba merasa sangat nelangsa. Ia berangsur merapikan mainan Sepri. Besok pun aku harus tetap kerja, walau aku juga sambil bawa Sepri. Dalam hatinya Jihan berujar, aku sudah serepot ini, masa iya, Papa mau nambahin bebanku lagi. Kemudian Jihan berdeham, mau dianggap durhakam atau malah lebih. Jujur aku enggak bisa rawat Papa selama 24 jam. Karena kalau aku fokus urus Papa, anakku siapa yang kasih makan? Melihat Jihan memunguti setiap mainan sambil berlinang air mata, Pak Yusuf jadi tidak tega. Jihan hanya sesekali menyeka asal air matanya. Mas Sepri, sudah malam. Tidur ke kamar. Tidurnya di kasur jangan di lantai, seru Jihan. Sepri yang awalnya sedang mengacak-acak pakaian dan menariknya ke ruang keluarga, langsung diam. Buru-buru bocah itu putar balik kemudian memasukkan setiap pakaian yang ia keluarkan, kembali ke lemari.
Walau tentu, ia melakukannya dengan asal-asalan. Mungkin ini ujian buat aku naik derajat lagi. Tapi tetap, yang terpenting anak sama pekerjaan nomor satu. Hari ini saja, tutup warung sehari. HP-ku sudah berisik banget, batin Jihan. Gitu-gitu, sekarang dengan papa yang harus setiap saat di kursi roda, sebenarnya juga sudah disiksa. Setelah sibuk berbicara dalam hati, Jihan yang masih membereskan lantai kontrakannya sengaja mengabarkan pada sang papa, bahwa ia akan segera masuk kamar untuk tidur. Subuh biasanya salat berjamaah di masjid, Pah. Abis subuhan, aku langsung siap-siap buat jualan. Papa butuh apa lagi, sebelum aku tinggal? Perhatian yang Jihan lakukan malah membuat Pak Yusuf sungkan. Lagi-lagi pria itu tidak menjawab, dan malah menunduk dalam. Jihan kasihan kepada papahnya. Jihan masih sayang dan bahkan memiliki rasa hormat. Apalagi jika melihat Pak Yusuf yang sekarang dan sangat tidak terawat. Masalahnya, Jihan tidak mungkin hanya fokus merawat sang papa karena ia memiliki tanggung jawab wajib. Kalaupun ia harus merawat sang papa dengan terjaga selama 24 jam, siapa yang akan memberi mereka makan? Tentu tidak ada karena kini saja, Papa Jihan pengangguran. Papa Jihan sudah tidak punya apa-apa apalagi usaha, selain rumah sederhana yang ditempati. Rumah yang dibeli dari hasil kemenangan Kalandra dalam mengurus kasus Pak Yusuf Mi***1 kasus penipuan yang dilakukan oleh sang biduan. Kalau Jihan berhenti bekerja, kami juga otomatis enggak bisa makan. Karena semenjak aku kembali ke sini, masih Jihan juga yang kasih aku makan. Dan andai aku semacam bantu jaga Sepri, mana bisa. Buat urus diri sendiri saja aku butuh bantuan. Apalagi kalau sampai urus Sepri yang aktifnya mirip Bella ***tung cabai. Batin Pak Yusuf. Kamu kelihatan enggak bahagia, tanya Dokter Andri ketika mereka sampai di depan kontrakan. Mereka baru saja salat subuh berjamaah di masjid. Jihan yang masih mengenakan mukena lengkap sambil mengemban Sepri di depan dada, langsung mengangguk-angguk lesu. Iya, Mas. Pikiranku lagi rungkat. Mama kamu sudah bahagia. Pak Haji bucin akut ke mama kamu. Pak Haji pasti akan melakukan segala cara untuk membahagiakan mama kamu, yakin Dokter Andri lirih. Ia merasa lega lantaran pada akhirnya, Jihan langsung tersenyum mendengarnya. Papa, aku mau nonton dulu. Pamit Nisa. Sepri sudah langsung mencoba menyusul Nisa, tapi dengan cepat Jihan mendekapnya erat. Ayo Dek Sepri, ajak Nisa. Jihan langsung sibuk menggeleng. Enggak usah, Mbak Nisa. Sepri enggak mau diem, enggak ada yang jagain juga. Bahaya, nanti yang ada semuanya berantakan. Jihan juga buru-buru pamit masuk ke dalam kontrakan, apalagi Anggun dan Supri yang baru pulang salat subuh berjamaah juga, sudah langsung pamer kemesraan. Anggun mendekap erat sebelah lengan Supri menggunakan kedua tangan, kemudian mendengkus, memalingkan wajah dari pandangan Jihan. Tuh orang kenapa, pamer, pikir Dokter Andri merasa heran dengan tingkah Anggun dan Supri, yang baginya mirip sengaja pamer. Namun, ia sengaja menyusul keduanya. Apa maksud kalian tadi seperti itu? Memangnya apa yang bisa kalian lakuin? Malahan, andai mau, Mas Supri ini harusnya dipenjara bila perlu dikebi ***R***I karena sudah berulang kali melakukannya ke Jihan, loh.